Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Kita lihat Mekah dan Madinah sangat jauh dari laut. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Kalian tidak pernah ke sana, tapi kalian berani mengatakan itu. Salah satu yang paling mudah difitnah, menurut saya waktu kafir, astagfirullahaladzim, yang membawakan pesan Al-Quran ini, yang menciptakan Al-Quran ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, berarti yang membawa risalah ya? Ya. Ya, bukan yang menciptakan adalah Allah. Ya, okay. Yang membawakan Al-Quran ini. Tidak mungkin dia tidak ada titik kesalahan. Saya cari kelemahan manusia pada umumnya, yaitu masalah biologis. Apa Ustaz? Saya buka di Al-Quran, di Al-Baqarah kalau nggak salah, di situ tertulis boleh menikahi 2, 3, 4 perempuan. Di pikiran saya, ya sekarang saya mengatakan itu bisikan setan. Saya berpikir ketika ayat ini diturunkan, semata-mata Rasulullah hanya ingin memuaskan nafsu birahi beliau. Oh, astagfirullahaladzim. Insya Allah ini semoga menjadi dakwah saya, menjadi amal soleh saya. Jadi saya mencari kenapa dia melakukan ini. Meskipun saya memfitnah Islam, orang Tionghoa punya prinsip tidak boleh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak boleh memberitakan berita bohong. Jadi saya mencari alasan kenapa dia melakukan ini. Alasan benarnya? Ya, dan alasan yang saya ciptakan sendirilah. Ya, alasan yang saya ciptakan itu karena dia hypersex. Allahu Akbar. Tapi ketika saya membuka rasio perbandingan lelaki dan perempuan, pada waktu itu untuk Indonesia saja, lelaki itu lebih sedikit daripada perempuan. Saya buka lagi ke Asia, kembali lagi rasio lelaki lebih sedikit daripada perempuan. Perempuan lebih banyak. Saya buka lagi ke Indonesia, saya hitung pelan-pelan tiap negara. Apa yang terjadi? Satu rasio lelaki berbanding 2,5 dan hari berikutnya 2,3. Berarti setiap satu lelaki ada 2 perempuan yang masih aktif untuk melahirkan anak. Jika seandainya ayat ini tidak diturunkan, maka ada 2,3 atau 2,5% dari rasio itu wanita tidak memiliki suami. Di situ terbantahkan oleh temuan saya sendiri. Yang awalnya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu hypersex. Allah memudahkan saya untuk menghitung. Dalam sehari saya hitung, Ustaz. Saya ketemu jawabannya sendiri. Dan alhamdulillah saya tidak jadi untuk melakukan fitnah itu. Masya Allah. Dan saya mulai mencoba berpikir berada di masa itu. Di masa itu tidak seperti sekarang. Lampu saja tidak punya. Masih pakai mungkin kayu api, obor segala macam. Jangankan listrik, nggak usah jauh-jauh, perahu aja masih dirakit. Mau menyelam aja masih susah. Apalagi orang yang hidupnya di gurun. Kita lihat Mekah dan Madinah sangat jauh dari laut. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan sesuatu hal yang dia tidak tahu. Contoh, ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Ini kan kalimat yang sangat bodoh yang kalian tidak pernah ke sana, tapi kalian berani mengatakan itu. Dan saya berusaha, mungkin ini saya dapat jawabannya. Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Berarti ini penemuan yang lain? Ya. Selain dari tadi ayat tentang poligami, sekarang ada ayat tentang gunung berapi di lautan? Ya. Oke. Saya sudah menulis sebuah postingan untuk disebar ke buzzer-buzzer saya. Ini postingannya, ini ayatnya, ini kesalahan Islam. Bagaimana mungkin ada? Apa yang Allah lakukan? Allahu Akbar. Saya masuk ke rumah, saya istirahat. Mami saya tiba-tiba buka TV. Boleh sebut merek ya Ustaz? On the spot, kalau yang seumuran saya masih ingat on the spot. 7, masih ada? Saya udah nggak nonton TV soalnya. 7 keajaiban dunia. Umurnya sekarang 34. Ya. Alhamdulillah. Istri udah ada Ustaz, jangan. Alhamdulillah Allah masih menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Allah masih sayang sama saya.
ketika TV itu dibuka, di tayangan TV itu lagi menunjukkan ada penyelam lagi pakai palu menghancurkan larva di dasar lautan. Api itu tidak padam, air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya, Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah. Termasuk gunung yang warna-warni. Logikanya dia di gurun, dia ngomongin tentang Cina. Nggak masuk akal. Daratan Cina dia berani ngomong gitu. Nggak masuk akal lah. Mau naik onta berapa bulan baru sampai ke Cina kan gitu. Alhamdulillah. Ketika saya mau fitnah, saya coba cari di Google. Saya ketik gunung warna-warni. Langsung muncul fotonya. Di Gurun Sahara kalau nggak salahnya. Itu ada gunung, sudah tumbuh tanaman warna-warni di sekelilingnya. Dan warnanya tidak ada satupun yang sama. Jika Al-Quran ini salah, bagaimana Rasulullah bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Di dasar lautan contoh, di daratan Cina, yang dia tidak pernah ke sana mungkin. Dan saya selama mempelajari Al-Quran dan hadis, saya belum pernah melihat atau memang saya tidak tahu, Rasulullah belum pernah ke daratan Cina. Bagaimana dia bisa tahu? Jika dia bukan pembual pemikiran saya waktu kafir. Dan definisi buat saya, Al-Quran itu kitab dari Tuhan, tidak boleh salah. Definisi sebuah kalimat yang keluar dari Tuhan, dia tidak boleh salah. Jika ada satu letak kesalahan, mau titik ataupun koma di situ, maka itu adalah bualan manusia. Tapi di Al-Quran, insya Allah sampai sekarang pun saya sangat yakin, ketika saya masih kafir, saya 3 kali membaca, tidak menghafal ya, cuma membaca, mencari kesalahan di situ. Qadarullah, saya tidak bertemu satu titik pun yang salah. Jadi sampai sekarang Ustaz, ketika ada yang mau mengajak saya debat, mau agama apapun itu, saya sudah capek. Kalau dulu, iya saya ladenin. Sampai berjam-jam pun ayo. Tapi karena Coach Stephen rahimullah melarang saya untuk berdebat. Jadi satu kalimat pamungkas saya ketika ada yang menghubungi saya untuk debat, Ustaz. Saya dari agama lain? Iya, agama apapun itu. Saya cuma minta dia buktikan saja satu kesalahan di Al-Quran, saya ikut agama kalian. Ini bukan lemahnya iman saya, tapi saya hanya ingin membuktikan, saya saja 3 kali tidak menemukan kesalahan. Kalau antum bisa cari kesalahan di Al-Quran, bukan terjemahannya, tapi isi Al-Qurannya, kalau ada letak kesalahan, saya pindah, saya ikut agama kalian. Kalau sanggup menemukan. Buat saya Al-Quran itu udah final. Tidak ada satupun kalimat yang salah di sana. Selama ini hanya gerdakan sambal, Ustaz. Jadi, ya saya akan buktikan. Tapi sampai detik ini pun 127 kalau nggak salah, kurang lebih lah, atau mungkin bisa lebih, tidak mungkin kurang. Orang yang mengajak saya debat, sampai detik ini tidak ada satupun yang mengirimkan pesan kepada saya bahwa Al-Quran ini udah saya ketemukan kesalahannya. Belum pernah. Dan insya Allah tidak akan pernah. Seharusnya nggak mungkin. Ya. Kalau mungkin mah berarti Al-Quran bukan. Ya, firman Allah. Ya.